jam 12 waktu istirahat tuh biasanya tuh dia kan chat, biasalah orang pacaran pasti jangan lupa makan ya gitu. Ini kok nggak chat. Terus aku iseng-iseng buka Facebook Bang. Tiba-tiba aku baca ada yang nge-tag dia. Selamat jalan kawan, semoga tenang bersama Bapak di surga. Ada yang komentar, loh siapa yang meninggal mas? Albert. Albert itu calonku. Akhirnya bapak sama ibu nyari-nyari rumah ya yang murah lah ya, karena memang ekonomi lagi aduh susah banget pokoknya waktu itu. Kemudian akhirnya itu rumah bukan petak ya, bukan per petak kamar-kamar gitu, itu rumah gede, kamarnya ada 2, kamarnya ada 3. Nah tapi kenapa bikin murah, karena itu tuh sebelahnya tuh makam Bang. Posisinya tuh aku sama adik lagi bagi-bagi berkat ke tetangga-tetangga. Nah terus bapak tuh buka jendela buat biar suasananya ada anginnya, ada adem gitu ya. Cret, jendelanya lepas, kacanya kena di nadi. Hah? Mbak, kok kamu berani sih tinggal di situ? Aku aja yang orang situ aja disuruh tidur di situ semalam, aku nggak mau kok gitu. Disuruh tidur di sana semalam dikasih bayaran 1 juta, aku nggak mau, dia bilang gitu. Bagi beberapa orang mungkin dengan pindah ke rumah yang baru itu berharap bahwa rezeki atau suasananya itu nyaman dan bagus. Tapi apa jadinya jika pindah rumah justru rumah tersebut malah membawa petaka, bahkan harus kehilangan orang-orang tersayangnya. Seperti yang dialami oleh narasumber kita kali ini saat dia menempati rumah atau kontrakan yang ada di Semarang. Nah, seperti apa ceritanya? Langsung aja kita sapa dulu narasumbernya, Kak Ara. Apa kabar Kak Ara? Halo Bang Jamal, kabar baik. Baik ya Kak ya? Baik, puji Tuhan. Puji Tuhan, baik. Oke, jadi kejadiannya ini di daerah Semarang. Iya. Itu lebih tepatnya di mana lokasinya? Di daerah Semarang atas, tepatnya di daerah Gunung Pati. Gunung Pati. Dan gara-gara rumah kontrakan ini, Kak Ara sendiri itu harus kehilangan orang-orang tersayang, betul? Iya, benar banget. Jadi aku kehilangan calon suamiku, sama kehilangan ibuku, dan juga banyak cerita-cerita kejanggalan lainnya di rumah itu. Nanti diceritain lengkap ya? Iya pasti. Oke, kalau gitu. Buat teman-teman yang penasaran, simak video sampai habis. Tapi sebelum itu, seperti biasa, kalau pengen jadi narasumber di Lentera Malam sama seperti Kak Ara, kalian bisa langsung aja DM ke Instagramnya Lentera Malam. Itu ada di @lentaramalam.id atau hubungi nomor WhatsApp yang ada di bawah ini nih guys. Oke, sekali lagi buat pasukan Lentera Malam yang penasaran sama cerita lengkap dari kontrakan yang mistis ini nih, tepatnya di daerah Semarang, tonton video sampai habis dan tanpa basa-basi lagi, saksi misteri kita mulai. Aku ceritain dari awal dulu ya Bang ya. Jadi tuh aku tuh asli Semarang. Aku tinggal di Semarang sejak lahir sampai besar di Semarang. Terus tahun 2014 itu keluargaku mengalami kesulitan ekonomi. Karena bapak tuh pernah tertipu vendor. Jadi bapak itu tukang listrik Bang. Tukang listrik BTL, namanya buruh tenaga listrik, yang biasanya borong-borong pekerjaan-pekerjaan benerin listrik itu loh. Ya, dari proyek-proyek gitu ya? Iya, kontraktor gitu. Nah kemudian bapak tuh ketipu sama temennya yang katanya menyediakan alat-alat listrik. Jadi kan ada deal ya sama mau bikin proyek gede, terus bapak tuh akhirnya ngambil di temennya itu, ngambil alat-alat listrik. Ternyata temennya itu kabur, bawa duit bapak sama duit yang dari proyek tersebut. Jadi karena itu bapak harus ganti rugi banyak banget, sampai kami tuh harus jual rumah. Nah kemudian bapak harus ganti rugi, totalnya hampir 200 juta. Wow, oke. Tahun segitu tuh udah banyak banget ya, tahun 2014.
Nah kemudian rumah tuh cuma laku 100 juta bang, jadi masih kurang kan 100 juta lagi. Jadi kita tuh punya hutang gede banget, terus kita juga harus segera pindah dari rumah tersebut karena rumahnya udah dijual. Akhirnya bapak sama ibu nyari-nyari rumah ya yang murah lah ya, karena memang ekonomi lagi susah banget pokoknya waktu itu. Kemudian akhirnya bapak sama ibu cari-cari ada di daerah Semarang Atas. Dulunya kan kami tinggal di Semarang Kota. Semarang Kota tuh masih mahal untuk biaya rumah, kontrak rumahnya gitu loh. Kalau di Semarang daerah atas ya, agak ke atas itu lebih murah gitu kan. Nah akhirnya bapak dapat nih, cari-cari informasi, dapat di daerah Gunung Pati. Rumahnya tuh gede banget bang, gede, lahannya luas. Bapak sama ibu udahlah ini aja lah gitu. Itu harganya murah banget, cuma 4 juta per tahun. 4 juta per tahun? Iya. Oke. Itu rumah bukan petak ya, bukan per petak kamar-kamar gitu, itu rumah gede. Kamarnya ada 3, terus halamannya gede, ada sampingnya juga ada garasi, ada kebun, ini gede banget lah. Nah tapi kenapa bikin murah, karena itu tuh sebelahnya tuh makam bang. Kuburan? Iya, makam umum yang gede banget. Jadi cuman berbatasan sama tembok. Dan ada pintu penghubung dari makam umum ke rumahku tuh ada pintu penghubungnya. Jadi aku bisa lewat pintu itu masuk ke makam umum gitu. Dan yang lebih gong lagi itu di halamannya ada makam keluarga, makam yang punya rumah. Itu di halamannya. Jadi bukan di makam umum ya, itu di halamannya. Ada berapa kuburan? Ada 2. Ada 2. Yang punya rumah suami istri di situ, dimakamkan di situ gitu bang. Nah, kan bapak sama ibu udah survei ke sana nih. Terus bapak ibu pulang ke rumah, terus ngasih tahu lah sama aku sama adikku. Kan aku 2 bersaudara ya. Terus akhirnya aku sama adikku ikut survei hari Minggunya. Kita mau lihat. Nah, udah pertama kali masuk memang udah nggak enak lah ya. Hawanya tuh udah nggak enak banget gitu loh. Pokoknya makamnya gede, di sampingnya ada makam keluarganya, kan jadinya rasanya udah nggak enak tuh loh. Apalagi tuh rumah tuh ternyata kosong lama bang. Berapa lama? Hampir 3 tahun, 4 tahun kosong. Tadinya semuanya memang nggak pernah ditempatin sih. Nah terus tuh rumahnya tuh rumah gaya pendopo gitu loh bang. Jadi seperti itu bentuknya. Terus kamarnya gede-gede, ada 2 kamar. Kamar mandinya di luar posisinya, dan kamar mandinya di luar. Oke. Tapi nggak jauh kan? Enggak mepet sama itu, tapi ada pintunya keluar yang menghadap ke makam tadi. Nah terus ada pintu penghubung dari makam utama ke rumahku tuh ada gitu, dan ada sumur tua di halaman itu. Setelah itu yaudahlah, karena memang kami kan kepepet ya bang, kepepet ekonominya memang lagi sulit, bener-bener sulit banget. Yaudahlah kita gas aja di situ gitu loh ya. Banyak sih tetangga-tetangga yang bilang, yakin mbak mau, ngomong sama ibuku ya, yakin mbak mau tinggal di sini gitu. Itu rumahnya udah lama kosong dan rumahnya memang angker, bilang gitu. Cuman kan ya namanya kita nggak apa-apa, ibu bilang gitu, nggak apa-apa lah, kita kan niatnya baik, kita mau tinggal di situ nggak ganggu apa-apa gitu. Oh ya udah, banyak yang bilang gitu. Akhirnya kami pindahlah ke situ bang, pindah ke situ, kami udah pindahan, semua barang berangkat ke situ. Jadi setelah pindahan itu kan kita capek banget ya bang, capek banget. Udahlah, kita udah barang-barang masih belum diberesin ya, masih berantakan semuanya, tapi ya penting udah masuk rumah semua. Besoklah kita beresin gitu kan. Kita udah istirahat masing-masing ke kamar masing-masing. Aku udah tidur, adik tidur, bapak sama ibu. Nah, terus bapak ini besok paginya cerita. Kalau malam-malam tadi sekitar jam 12:30, pokoknya tengah malam bang, antara jam 12 setengah 1-an lah itu, dengar suara Assalamualaikum. Perempuan tua tapi suaranya. Assalamualaikum di depan pintu. Bapak nggak jawab salamnya karena siapa yang bertamu malam-malam gitu kan. Bapak sempat nengok ke jendela, nggak ada orang. Jadi yaudah tinggal biasa aja. Nah yaudahlah, mungkin ya salah denger lah atau apa gitu. Bapak nggak jawab salamnya kan. Aku waktu denger bapak teriak itu, halah udah pak nggak apa-apa, mungkin mau kenalan gitu doang. Nah kemudian udah nih, besok paginya kita lagi beres-beres rumah, saudara-saudara pada datang nih bantuin mindah-mindahin barang gitu kan. Posisinya tuh aku sama adik lagi bagi-bagi berkat, bagi-bagi syukuran bang. Maksudnya kita pindah rumah kan syukuran ya, bagi-bagi nasi berkat ke tetangga-tetangga. Nah terus bapak tuh buka jendela buat biar suasananya ada anginnya, ada adem gitu ya. Jendelanya lepas, kacanya kena di nadi. Hah? Iya.
langsung ini tes darah langsung muncrat sampai tinggi banget, langsung udah panik, darah di mana-mana karena pas banget di sini bang. Jadi benar pas nadi, jadi itu darahnya banyak banget, langsung panik. Bapak langsung, kan waktu itu posisi masih ada saudara ya di situ, masih bantu, langsung dibawa sama saudaraku, sama Pak D sama Bude aku, dibawa ke rumah sakit. Posisi aku lagi antar, aku nggak ngerti, aku lagi antar berkat ya. Waktu pulang rumah tuh udah darah semua, aku udah yang lemes, nggak tahu kenapa. Aku nanya kan, loh kenapa, apa yang terjadi gitu, kenapa ini ada apa gitu. Ternyata itu tadi bapak tangannya kena kaca, jadi tuh kayaknya tuh karena udah lama nggak pernah dibuka, mungkin juga namanya kayu kan lapuk ya atau gimana, jadi kayu pas diginiin tuh kayunya tuh yang itu loh kayunya apa namanya keropos, jadi digini langsung hancur, kacanya yang jatuh ke sini. Terus aku udah panik dah. Duh gimana ya, nggak ngerti banget. Terus tapi kan dibawa ke rumah sakit nih, aku di rumah udah takut banget, takut terjadi apa-apa sama bapak kan. Nah terus yaudah, tapi kan aku mau ke rumah sakit juga, aku nggak tahu di rumah sakit mana, mereka juga panik. Ya udahlah, dibawa lah sama Pak D sama Bude tadi kan naik mobil. Terus setelah itu sore itu mereka pulang lagi, dan Pak D sama Bude cerita bahwa bapak itu kalau tadi terlambat 5 menit aja nggak selamat, karena pas banget di pembuluh nadinya. Dibawa ke rumah sakit terdekat langsung dijahit kan itu. Tadinya harusnya opnam sih, cuman bapak nggak mau opnam, jadi bapak langsung pulang. Udahlah dengan bekas jahitan di sini nih. Darahnya banyak banget, 1,8 liter pokoknya udah keluar. Sebanyak itu. Dan dokternya bilang ini bapaknya staminanya bagus, jadi masih kuat. Ya udahlah, terus ya kita udah bersyukur ya, maksudnya bapak nggak terjadi apa-apa. Nah terus udah nih malam-malamnya kita ngobrol, gimana sih Pak ceritanya? Ya bapak cerita tadi kan buka jendela, terus bapak bilang gini, apa gara-gara semalam bapak nggak jawab salam ya gitu. Salam apa sih Pak? Dan bapak baru cerita, salam yang tadi lo, yang assalamualaikum gitu. Oh ya mungkin kebetulan aja ya, namanya maksudnya aku tuh masih yang ya udahlah nggak apa-apa lah, kita apapun yang terjadi kita tetap udah di sini kan gitu lah. Jadi aku berusaha positive thinking, udah Pak nggak apa-apa ya, mungkin pas kebetulan aja, aku bilang gitu. Ya udah bang. Nah itu awal mula sebelum terjadi hal-hal kejanggalan lainnya. itu aja udah ngeri banget. Lanjut. Jadi bapak tuh yang sering lihat tuh memang bapak bang. Jadi kalau aku jarang banget lihat, aku nggak pernah lihat aku malah. Yang lihat tuh bapak sama adik mereka yang lebih peka daripada aku. Kan adikku kan udah punya anak ya, anaknya baru umur 1 tahun. Itu tuh mainan piano tuh bisa bunyi-bunyi sendiri kalau malam. Sama bapak diambillah baterainya, udah diambil baterainya, besok malamnya masih bunyi, pianonya masih bunyi. Loh kan udah diambil baterainya, nggak ada baterainya loh. Terus boneka kadang-kadang bisa bunyi sendiri. Belum lagi bola itu bisa ngeglinding bolak-balik loh. Sini set, balik lagi. Jadi hal-hal seperti itu tuh hampir setiap hari ada. Kalau adik aku pernah nih bang, jadi adikku kan kerja shift malam kan. Dia tuh 3 shift maksudnya. Dia pas ini tuh shift siang, pulangnya malam, jam 11 malam. Nah pas pulang itu dia tuh masuk ke rumah, terus bilang, nama anaknya kan Luki. Loh Luki udah tidur mbak gitu. Loh udah dari tadi, udah dari jam 8 tadi gitu kan. Loh tadi kok ada yang ngintip di jendela ya. Jadi adikku tuh bilang ada yang ngintip di jendela. Dipikir anaknya belum tidur, ternyata nggak ada. Luki sudah tidur dari jam 8 gitu. Jadi ada anak kecil ngintip di jendela gitu. Bapak itu sering banget denger suara-suara cakar-cakar gitu loh bang, di jendela. Seperti itu. Kalau ibu juga pernah bang, ibu tuh pernah denger di dapur tuh kayak ada aktivitas gitu loh, kayak aktivitas memasak. Jadi kayak panci penggorengan tuh kelontang gitu tuh sering banget. Nah jadi mereka tuh memang peka ya. Kalau aku nggak sama sekali, tapi kalau aku pernah banget. Aku tuh kalau nyium apa tuh sering banget aku nyium bau bunga kamboja, bunga kantel tuh nempel banget di hidung. Jadi bukan yang sambil lewat gitu, bukan, tapi kayak ditempelin di hidung sampai kepala aku pusing banget. Bener-bener yang kayak dimasukin gitu loh bang, sampai wah baunya menyengat banget, bukan yang hanya lewat aja ya.
Nah itu kan aku dari 2014 pindah ya Bang, sampai 2017 tuh aku mau nikah Bang. 2017 kan aku mau nikah nih. Nah terus lamaran kita, pacarku orang Jogja. Nah terus kita ada lamaran dulu kan, bulan November lamaran. Kan rencana kita mau nikah bulan April tahun depannya. Nah November lamaran, keluarga Jogja datang ke rumah nih. Udah semuanya berjalan dengan lancar. Udah nggak terjadi apa-apa ya. Besoknya itu waktu kan itu hari Minggu Bang. Hari Seninnya tuh kan aku kerja, adikku kerja, ibuku sama bapakku di rumah kan. Cuman ibu sama momong cucunya kan. Nah, terus ada kejadian tuh bapak tuh lagi nonton TV Bang. Tiba-tiba gunting dari meja tuh bisa kelempar sendiri ke bapak. Oke. Ini kan mejanya lebih tinggi pada kursi. Kalau di rumah tuh mejanya rendah, sofanya agak tinggi gitu loh. Jadi mejanya rendah gitu kan. Kursinya lebih tinggi. Itu tuh bisa gunting di meja, bisa kelempar sendiri. Itu kalau bapak nggak menghindar, udah kena kepala mungkin. Bapak menghindar jadinya kena di bahu. Bapak ceritalah, bapak dilempar gunting. Lah siapa yang lempar gitu? Nggak tahu, bapak lagi nonton TV, tiba-tiba gunting di meja tuh bisa kelempar sendiri. Tapi nggak apa-apa? Kena bahu doang sini. Nggak luka? Nggak. Oke. Kalau misalnya pas kena kepala ya nggak tahu apa yang terjadi ya. Jadi bapak menghindar langsung gitu loh. Jadi kena bahunya aja. Wah kok ada aja sih Pak, aku juga gitu kan. Nah setelah lamaran Bang, kita rencanakan mau nikah tanggal 8 April nih. Tanggal 1 Aprilnya kita mau bagi undangan Bang. Iya betul. Ya kan? Karena pacarku orang Jogja kan. Terus tanggal 31 Maret tuh pacarku waktu itu masih BBM ya Bang, bukan WA kan. BBM, dia chat aku hari ini mau lembur ya, hari Jumat tanggal 31 Maret. Dia tuh mau lembur karena kan dia harusnya Sabtu masuk kan. Tapi karena Sabtu aku mau bagi undangan, otomatis dia harus cuti menyelesaikan kerjaan hari Jumat. Jadi aku harus selesaiin kerjaan hari Jumat, aku nanti lembur ya. Aku selesaiin kerjaan hari Sabtu biar besok Sabtu aku santai, aku nggak kepikiran kerjaan. Oh iya. Nah kan aku kan guru ya Bang. Nah waktu itu aku masih ngajar Bang, masih ngajar di Semarang. Jam 12 waktu istirahat tuh biasanya tuh dia kan chat, biasalah orang pacaran pasti jangan lupa makan ya gitu. Ini kok nggak chat sama sekali. Aku inget, oh iya kan dia tadi bilangnya mau lembur ya, masih banyak kerjaan kali ya. Ya udah, aku lanjut ngajar lagi Bang sampai jam 2. Nah selesai ngajar kan jam 2 nih, aku balik lagi ke kantor. Di kantor itu aku lihat lagi HP, loh kok nggak ada chat sampai jam 2, kok belum ngechat, sibuk banget apa ya. Ya udahlah, terus aku iseng-iseng buka Facebook Bang. Tiba-tiba aku baca ada yang nge-tag dia. Selamat jalan kawan, semoga tenang bersama Bapak di surga. Nah aku mikirnya, loh ini yang meninggal, karena ada yang nge-tag, jadi kalau di-tag ditandai di Facebook ya, aku mikir oh temennya yang meninggal ya, karena menandai dan fotonya berdua waktu itu. Aku pikir yang meninggal temennya. Aku buka komen lah, ada yang komentar, loh siapa yang meninggal Mas? Albert. Langsung kayak petir di siang bolong. Aku kaget, bener-bener yang aku yang tanggal 1 April aku bagi undangan. Albert itu calonku. Gitu. Aku langsung aduh shock banget, dunia bagaikan udah nggak ngerti, karena tanggal 1 April tuh kita bagi undangan Bang. Undangan udah siap semua. Tanggal 8 April udah rencana nikah Bang. Gedung sudah siap. Catering, souvenir semuanya udah siap, semuanya udah, dari gereja juga udah siap semua, semuanya udah siap. Tiba-tiba aku dapat kabar tinggal 31 Maret itu. Aku udah teriak-teriak, udah histeris di kantor. Teman-teman bilang, tenang dulu. Ini mungkin ngerjain kamu mungkin. Besok April Mop. Tanggal 1 April kan, April Mop. Aku tapi udah yang enggak, udah kayak orang gila, udah enggak. Terus temanku udah sabar dulu, kamu kan juga belum diinfo sama keluarganya, gitu kan. Memang belum ada yang hubungin aku keluarganya tuh. Terus temanku langsung ambil HP-ku, inisiatif dia ambil HP-ku, dia nelpon lah si yang buat status tadi, yang buat di Facebook tadi ya. Ditelepon lewat Messenger kan, ditanyain, ini bener nggak beritanya? Apa cuman bercanda? Bener Mbak, tadi Albert meninggal jam 11 siang. Jam 11 siang. Padahal jam 8, jam 9 kita masih chat. Semangat kerja ya, semangat kerjanya gitu. Jam 11 siang dia udah nggak ada. Terus aku udah panik banget, udah nggak punya tenaga, udah nggak punya, nggak ngerti lagi mau gimana, udah kayak hancur banget, bener-bener kayak petir di siang bolong itu. Langsung dari pihak sekolah kan, kepala sekolah langsung aja dianterin aja, karena takut terjadi apa-apa sama aku. Kalau aku sendirian ke Jogja, akhirnya aku dianterin sama teman-temanku guru 4 orang.
Jadi mereka yang ngurusin, mereka yang ngabarin orang tua aku sampai nggak kepikiran apa-apa Bang, nggak bisa mikir apa-apa aku. HP aku nggak pegang, aku udah nangis, yang nggak ngerti, dah nangis terus panjang jalan. Temanku ada yang inisiatif, mereka ke rumahku ngabarin bapak ibuku sama adikku. Akhirnya dijemput juga sama teman-temanku, jadi teman-temanku langsung nganterin semuanya, nganterin aku ke Jogja dan ada yang jemput bapak ibuku. Dah begitu sampai di Jogja, ya aku disambut bendera kuning. Beneran dia udah meninggal, dan yang paling sedih itu dia pakai jas yang harusnya dipakai buat nikah, jasnya gitu. Terus ya udah nggak bisa berkata-kata lagi kok Bang gitu. Terus harusnya kan dimakamkan hari itu ya, hari Jumat itu, tapi karena kan nungguin aku sampai Jogja itu sekitar habis maghrib, jadinya terpaksa dimakamkannya besoknya hari Sabtu gitu. Jadi dimakamkannya hari Sabtu, aku di Jogja sampai hari Minggu, karena semakin situ aku semakin inget, semakin nangis terus gitu loh Bang. Nah terus keluarganya juga cerita Bang, kenapa kok nggak ngabarin aku? Karena keluarganya pun juga shock, karena kaki dia tuh nggak ada riwayat sakit apa-apa, dia tuh sehat jasmani rohani, dia nggak ada keluhan, nggak ada penyakit apapun sebelumnya. Itu tiba-tiba banget. Kalau dokter bilang sih serangan jantung gitu. Di rumah atau di kantor? Di kantor. Dia bilang sama temennya, aduh kok aku nggak enak, kayak masuk angin, aku mual gitu kan. Oh yaudah dibuatin minuman jahe gitu loh. Setelah minum jahe dia langsung bersandar, tiba-tiba langsung aja. Dan tuh keluarganya tuh, mereka tuh bingung mau ngabarin aku Bang. Kan nggak mungkin lewat telepon langsung tiba-tiba ini Albert meninggal, kan kayaknya nggak mungkin ya. Apa yang, coba bayangin apa yang aku kalau terima telepon kayak gitu, apa yang terjadi gitu. Sebenarnya mereka rencananya ada saudara yang di Semarang mau disuruh ke rumahku ngabarin aku, tapi ternyata aku tahu duluan dari Facebook. Nah terus itu aja, sampai sana juga kakaknya, ibunya juga pingsan berkali-kali gitu. Jadi memang kita semuanya shock dan terpukul. Setelah itu Minggu aku pulang ke Semarang, ya kan. Minggu aku pulang ke Semarang dengan ya hati hampa, dengan yang itu benar-benar aku depresi banget Bang. Benar-benar depresi yang rasanya kayak ngapain lagi gitu, mau apa? Udah hutang keluarga aku udah banyak kan, tadi hutangnya masih, hutang bapak aja masih ada banyak 100 juta. Aku juga mau nikah juga, aku ada pinjam uang juga di bank. Malah terus nggak jadi nikah, malah salangku meninggal. Aku sampai mikir buat apa hidup, mau apa? Aku sampai kepikiran juga mau itu Bang. Nah terus waktu itu, setelah itu ya udahlah, aku hampir 2 minggu 3 minggu tuh aku benar-benar nggak mau dengar suara apapun, nggak mau pegang HP, nggak mau keluar rumah, nggak mau ngapa-ngapain, nggak mau dengar orang ngomong, nggak mau, diem, pokoknya diem semuanya, aku nggak mau dengar apapun. Aku rasanya kayak apa ya, udah kayak hilang separuh jiwa aku gitu loh Bang. Udah kena mental banget ya. Bener banget, sampai aku tuh hampir 3 minggu, hampir sebulan lah ya itu. Makan aku disuapin. Sampai teman-temanku pada jenguk aku, kepala sekolah juga jenguk aku. Nah, terus akhirnya aku sebulan tuh cuti dari sekolahan. Karena memang kepala sekolah memberikan kebebasan, nggak apa-apa kamu cuti dulu aja. Karena mereka tahu semua kejadiannya Bang. Kejadiannya di sekolahan tuh, waktu dapat kabar waktu Albert meninggal itu. Jadi mereka paham banget, jadi aku suruh istirahat dulu aja sampai pulih gitu kan. Nah, yang membuat aku pulih itu saat sebenarnya kan bapak sama ibu udah bingung, maksudnya nih gimana nih anak kita kayak gini gitu kan. Sampai bapak sama ibu tuh nyari ke orang pinter, nyari air gitu. Takutnya kalau aku nggak move on, nggak bangkit gitu loh. Soalnya aku nggak mau mandi, nggak mau ngapa-ngapain. Jadi bapak sama ibu kasihan, mereka carilah orang pinter, spiritualis gitu ya. Mereka minta air, jadi katanya tuh airnya buat mandi aku sama buat minum aku. Aku denger ya Bang ya. Bapak bilang gini, ini tadi aku udah dari orang pinter nih, dari spiritualis nih, nanti buat mandi Ara sama buat minum ya gitu. Semoga bisa balik kayak dulu lagi. Bapak kasihan lihat Ara. Kalau seandainya Bapak bisa nyusul atau Bapak bisa gantiin, Bapak yang gantiin Albert. Bapak nggak mau lihat Ara kayak gini. Bapak sedih banget gitulah. Aku denger itu Bang. Jadi setelah itu aku langsung kasihan ya, maksudnya sebagai anak kan, aku anak pertama ya Bang. Kasihan lihat orang tuaku, apalagi keadaan ekonomi kayak gitu, anaknya kayak gini. Akhirnya aku, ya udahlah aku harus bangkit gitu kan. Nah terus ya udah, aku mandi, aku makan, padahal bukan karena aku mau mandi, bukan karena air itu ya.
karena aku kasihan sama bapakku. Iya. Jadi bukan, mungkin bapakku sampai sekarang taunya aku mandi karena air itu. Gitu Bang. Jadi sebenarnya bukan karena itu, karena aku kasihan sama orang tuaku. Nah, terus kan life must go on ya Bang. Ya udahlah, aku harus bangkit nih. Nggak bisa kayak gini terus. Hutangku banyak, bapakku banyak. Aku sempat mikir mau dia. Iya. Tapi aku mikir kalau keluargaku mah. Kenapa? Karena aku anak pertama. Aku sandwich generation ya. Jadi aku yang nanggung kehidupan bapak ibu sama adikku. Jadi aku nggak bisa kayak ini. Aku harus bangkit. Nah, itu jadi titik balik aku. Tadinya kan aku kan guru ya Bang ya. Gaji guru kan nggak seberapa ya Bang. Dengan hutang segitu tuh nggak nutup sama sekali. Bayar kontrak rumah, bayar listrik, makan dan lain-lain tuh nggak nutup. Akhirnya aku memang jualan online Bang waktu itu. Jualan online sedikit-sedikit lah. Foto-foto dikirim di grup-grup jual beli gitu kan, sampai COD jauh aku. Jual apa aja yang bisa dijual Bang. Dari casing HP, pokoknya apapun yang bisa dijual. Nah, terus tuh aku waktu itu pegang HP, di Facebook ada fitur siaran langsung. Akhirnya aku nyoba Bang. Jadi kan barang daganganku itu kan tadinya sebelum nikah, sebelum rencana nikah itu memang aku udah jualan kan Bang. Jadi tapi barang-barangnya kan numpuk, namanya kita jualan online kan nggak selalu setiap hari keluar barang kan. Jadi barang itu banyak yang numpuk di situ kan. Aku nyoba Bang siaran langsung di Facebook. Nah, aku buat jualan dan ternyata di luar ekspektasiku, jualanku laris banget Bang. Barang dagangan yang numpuk beberapa lama itu dalam setengah jam habis. Akhirnya aku besoknya cari barang lagi dari modal 500.000, pokoknya jualanku laris banget. Sampai aku pernah satu hari tuh sampai 2 digit. Wow. Hasil dari jualan live. Wah aku ya udah, maksudnya udah mulai bisa bayar hutang, aku bisa nyenengin bapak ibu gitu kan Bang. Bapak ibu yang tadinya ya sedih gitu ya, aku bisa senengin mereka, aku beliin banyak keinginan mereka, pengen apa gitu. Aku beli motor sendiri, langsung bayar cash dan lain-lain, pokoknya beliin emas mereka, pokoknya banyak lah aku beliin buat mereka. Nah, pokoknya tuh live tuh, aduh, cari duit gampang banget Bang waktu itu Bang. Duit tuh kayak nggak berseri pokoknya, gitu ya kan. Mantap. Nah, ya udah lah Bang. Tapi gangguan horor masih tetap berlangsung ya. Selama itu tuh masih banyak banget cerita-cerita horor dari bapak ibu, dan aku juga ngalamin Bang. Waktu aku selesai live, kan aku live kan karena aku kan kerja ya aku masih jadi guru waktu itu. Pulang kerja dari kantor jam 4 sore ya. Nah, jam 8 malam aku live sampai jam 11 malam. Selesai live, aku lagi santai, lagi beres-beres, aku dengar orang ngetuk pintu di pintu samping. Jadi itu rumahku tuh pintunya ada 2. Pintu depan sama pintu samping. Pintu samping tadi yang hadap ke makam tadi. Hadap makam umum sama makam keluarga tadi loh. Di situ aku dengar orang ngetuk pintu. Gitu, 3 kali. Tok tok tok. Aku mikirnya, loh, aku dengar suara ketuk pintu bener gak sih? Apa suara TV ya? Aku silent TV-nya. Tok 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 lagi. Tok 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 gitu. 2 kali. Langsung aku takut, langsung aku nggak berani ke kamar mandi waktu itu. Karena nggak mungkin banget ada orang ngetok pintu di pintu samping, karena orang kalau datang bertamu di pintu depan, dan itu jam 11 malam. Oh iya. 11 malam nggak mungkin orang bertamu juga di depan dong kan, ada pintu depannya, nggak mungkin langsung ke samping aja ada makam kok. Aku udah, dan tuh ketuknya bukan yang kenceng-kenceng ya, tok 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 gitu, ada iramanya gitu. Aku udah takut, aku langsung masuk kamar aja tuh, aku takut banget. Terus di situ tuh kalau aku pribadi aku sering ngalamin merinding Bang, merinding tapi di kepala. Jadi badan nggak merinding, cuma kepala kayak digerayangin gini loh Bang. Oh, kirain vertigo. Beda. Kok vertigo? Merinding di kepala, kayak pakai alat apa tuh Bang, yang alat yang merindingnya kayak gitu, merinding banget. Jadi merindingnya sampai kayak digerayangin tangan gitu loh. Aku merasa kayak digerayangin tangan gitu. Aku sampai yang, wah apa sih ini, ya ampun, aku giniin. Aku sering, padahal seumur-umur aku nggak pernah merinding di kepala. Merinding ya di badan lah normal ya, itu merinding di kepala itu hanya di situ aja. Di rumah itu aja aku ngerasain merinding di kepala. Bapak tuh pernah juga satu waktu, dia tuh waktu mau tidur malam, Bapak tuh dengar ada suara dari lemari belakang yang dekat kamar mandi. Ada suara, kayak suara gitu-gitu. Orang menggeram. Bapak mikirnya, apa sih nih, bener gak sih? Pokoknya kayak ada suara orang ngomong di dalam lemari, di dalam kaca. Bapak langsung ketuk pintuku sama pintunya adikku. Bapak, aduh tadi ada suara orang, di mana sih Pak? Di lemari. Ya aku datangin lemarinya, nggak ada apa-apa, kan itu ada kacanya ya Bang. Terus waktu kami masuk kamar lagi, Bapak masih dengar suara itu. Suaranya itu suara nggak jelas Bang. Suara menggeram tapi nggak jelas, tapi berat suaranya.
gitu-gitu loh bang. Bapak ngomong apa sih ya bapak gitu kan, bapak ketuk-ketuk pintu lagi, Ara ini lu Ara apa sih pak, itu denger nggak? Aku nggak denger gitu kan. Akhirnya aku inisiatif, aku ambil kain, aku tutupin di almari itu. Setelah almari tutup kain, nggak ada suaranya. Berhasil gitu? Berhasil. Oke. Nggak ada suaranya yang keluar. Terus bapak cerita beneran, bapak tuh dengar suara menggeram yang bersuaranya berat, tapi kita nggak ngerti, dia ngomong tapi nggak ngerti bahasa apa gitu loh. Bapak sampai bilang gitu. Nah, bapak pernah tuh cerita juga dia, bapak kan malam-malam garuk-garuk perutnya gatel. Tiba-tiba udah selesai nggak gatel ya, kok masih ada yang garuk. Dilihat ada tangan sepotong segini. Tangan sepotong hitam. Ada kukunya panjang. Bapak kaget giniin, selempet langsung hilang. Iya aku merinding. Langsung hilang langsung tangannya itu, langsung hilang. Bapak langsung bangun, langsung kaget. Itu juga tengah malam, pokoknya tuh kejadian tengah malam itu bang. Iya, seringnya tengah malam ya. Tengah malam. Oke bang, nah seiring berjalannya waktu tahun 2018 tuh aku dikenalin sama temenku, ya temenku guru, Mr. Yoyo namanya. Nah, Mr. Yoyo tuh mau kenalin aku sama, kamu aku kenalin temenku mau nggak gitu, karena kan ngeliatin aku yang dari kehilangan calonku tuh aku bener-bener depresi yang nggak kayak biasanya. Jadi pribadi yang berbeda, pokoknya dia kasihan liatin aku. Aku kenalin temenku ya, dia orang Temanggung tapi kerjanya di Karawang, mau nggak aku kenalin? Oh yaudah nggak apa-apa. Yaudah 2018 Desember akhir tuh kita dikenalin tuh Desember awal. Kita kenalan cuman by chat aja kan, kita kenalan, yaudah terus dia Desember akhir mau pulang Temanggung, katanya mau ketemuan aku, yaudah kita ketemuan lah Desember 2018 kita ketemuan, yaudah ya namanya kita udah sama-sama tua ya bang, udah 30 tahun waktu itu bang, yaudah gimana kita mau nikah, oke kita nikah tahun depan, udah jadi ketemu langsung kita mau nikah. Oke langsung ngobrolin nikah ya, mantap. Ya. Nah terus langsung, yaudah akhirnya kita udah rencana, karena maksudnya gini, dia juga udah siap, tabungan juga ada, aku juga udah dari hasilnya kan juga udah nggak kayak dulu lagi ya, maksudnya aku udah ada tabungan, udah siap semuanya lah gitu. Ya udah kita nikah bulan apa rencananya, jadi kita persiapkan, kita lamaran di bulan Agustus. Lamaran dulu bulan Agustus, Oktober kita mau nikah rencananya gitu kan. Oke lah, udah nih terus Agustus, langsung singkat cerita Agustus keluarganya datang buat lamaran. 2019 berarti ya? 2019. Setelah lamaran, yaudah lamaran berjalan dengan baik ya bang. Aku juga ngundang teman-temanku dari kantor juga, ada beberapa yang datang gitu kan. Lamaran Sabtu, terus udah selesai semuanya, udah bersyukur ya, semuanya udah berjalan dengan lancar. Hari Minggunya, bapak sama ibu tuh mau ke pasar, ngajakin anaknya adikku. Nah adikku tuh kan kerjanya shift ya, jadinya Minggu juga tetap berangkat gitu, karena dia shiftnya liburnya nggak tentu kan. Minggu tetap berangkat, sedangkan aku libur kan, karena kan aku guru kan Sabtu Minggu libur. Nah hari Minggu itu hari santai lah ya bang ya, udah selesai lamaran, udah capek ya, aku santai di kamar, aku lagi scroll HP, dengerin musik, kamar ada AC-nya, pokoknya udah menikmati hidup lah ya, santai dulu masih pagi ya kan. Terus tiba-tiba aku dengar ada suara orang teriak-teriak, ya Allah Gusti, piye iki gitu. Ki wong ngene ndi? Artinya, ya Allah Gusti gimana ini orangnya kemana gitu. Ada ibu-ibu teriak kenceng di luar. Aku mikir, halah itu ibu ngapain sih, ada orang lagi santai kok teriak-teriak. Aku pikir tuh apa ada kecelakaan di depan atau ada apa. Aku masih santai aja bang, nggak aku hiraukan, aku masih cuek lah ya, masih santai, masih masih lihat-lihat HP, masih dengerin musik. Ya Allah piye ki, ya Allah tolong gitu. Kok semakin kenceng semakin, kan aku kesel ya, ini kenapa sih ibu-ibu teriak-teriak depan rumah orang gitu kan. Aku keluar, ya ampun bu, kenapa sih bu teriak-teriak? Ya Allah toba, omahmu kobongan, rumahmu kebakaran. Dan aku lihat deng, rumah kebakaran, dan aku nggak tahu itu kalau ibu-ibu nggak teriak aku udah di situ bang. Jadi yang kebakaran tuh bagian belakang dapur sama kamar mandi yang tadi di luar itu. Kamar mandi kan nyambung sama kamar sama dapur. Kamar belakang, karena kamarku paling depan. Yang kebakaran tuh yang paling ujung belakang. Itu api udah gede, udah tinggi banget bang. Aku udah udah kaget banget. Ya ampun, aku udah teriak-teriak minta tolong, ternyata di kampungku tuh sepi. Karena lagi pada ke luar kota, ke luar kampung, ada nikahan orang gitu loh bang. Ada nikahan di luar kampung, jadinya tuh orang-orang kampung pada ke sana gitu loh. Nggak ada orang di kampung bang.
Aku teriak-teriak, ya Allah, duh ya ampun gimana, ibunya juga ikut teriak-teriak. Akhirnya ada orang lewatnya tahu, dia manggil orang-orang kampung lain. Akhirnya pada datang dan membantu memadamkan api. Gimana sih Mbak, kok bisa nggak tahu kebakaran? Bang, itu benar-benar nggak tahu Bang. Aku nggak tahu ya, apa aku tuh kayak ditutupi jadi aku nggak tahu. Karena benar-benar karena aku juga di depannya posisinya, jadi mungkin aku nggak tahu lah. Mungkin kalau itu ibunya nggak lewat, ibunya nggak teriak-teriak, lewat aku di situ. Karena namanya api kan langsung aku tahu-tahu udah nggak bisa keluar pasti. Tiba-tiba udah kebakar aja, aku udah panggang di situ mungkin kalau nggak ada ibu yang teriak itu. Sampai orang-orang tuh berbondong-bondong nyelamatin, cari air dari mana gitu. Api itu udah tinggi banget Bang. Aku panik, aku udah nggak ngerti Mbak, coba diselamatin apa yang bisa selamatin. Aku posisi shock, bingung. Mau nyelamatin apa? Aku lamaran baru kemarin. Barang-barangnya belum dibukain tuh, kotak-kotak lamaran seserahan belum dibukain. Barang dagangan yang orang-orang, kan aku jualan live kan, barang dagangan juga belum aku singkir-singkirin, orang order. Terus ijazah, terus apa aku mau nyampein apa? Aku nggak ngerti. Jadi yang nyelamatin tuh orang-orang, aku cuma diem aja sambil nggak ngerti mau kemana. Bener-bener shock, yang terpaku karena aku tuh api udah gede banget, udah tinggi banget Bang. Aku nggak pernah lihat api segede itu, soalnya itu gede banget. Yang bantu ada bapak-bapak bantu, langsung dia matiin saklar, langsung motor-motorku disingkir-singkirin. Pokoknya aku udah nggak ngerti. Terus ada yang inisiatif manggil pemadam kebakaran, tapi sampai api padam pemadamnya belum datang tuh. 20 menit kemudian pokoknya baru datang. Udah padam sih. Nah, terus tapi tetap disiram sama pemadam kebakaran karena takutnya masih ada suam-suamnya, masih ada api-apinya, bara-baranya gitu kan. Jadi disiram. Udah dapur tuh udah genteng, udah hancur, tembok udah hitam semua, pokoknya udah gitu. Pokoknya tuh dari dari kamar mandi belakang sampai ke dapur gini loh. Kan aku di depan sendiri, jadi gini udah. Itu seandainya telat sedikit aja udah. Karena itu banyak bangunnya dari kayu Bang. Gitu. Nah, terus aku udah yang nggak berani masuk rumah itu Bang. Sampai orang, Mbak kok bisa nggak tahu kebakaran sih Mbak? Nggak tahu Pak, memang nggak tahu. Gimana nggak tahu? Terus ya udah, orang-orang pada pulang nih. Aku diem aja terpaku di depan halaman sambil ngeliatin rumah yang kebakar itu. Wah, tadi kalau aku nggak keluar aku udah mati kali ya. Udah gitu mikirnya, udah bakar kali ya, ditemukan gitu langsung ya. Ada berita ditemukan seorang wanita gitu kali ya. Nah, aku udah shock banget. Aku nunggu bapak sama ibu pulang kan. Karena aku mau nelpon mereka, aku takutnya mereka di jalan kaget. Kaget malah nanti terjadi sesuatu yang nggak diinginkan di jalan, jadinya aku nanti aja lah nggak mau kabarin. Nah, setengah jam kemudian bapak sama ibu pulang. Mereka kaget lihat rumah udah seperti itu, udah hancur yang belakang. Loh, kenapa? Aku ceritain. Nah, jadi tuh terus, loh kok bisa sih? Bapak tuh memang tadi tuh bakar sampah, tapi tuh posisi jauh Bang, di sumur tua yang dekat makam. Jadi jauh sama kamar mandinya. Jadi di sumur tua itu sampingnya bapak bakar sampah daun-daun di situ. Nah, itu kayaknya nggak masuk akal banget kalau itu lari ke kamar mandi. Karena jaraknya tuh sini kamar mandi, di sebelah sini nih. Nah, sininya bapak bakarnya jauh banget, kan nggak mungkin kecuali kalau bapak bakarnya depan kamar mandi ya. Ini jauh banget posisinya Bang, ngelewatin makam 2 orang yang punya tadi loh. Jadi nggak mungkin dong jalan apinya ke sini gitu loh. Kalau di lokasi aku nggak ngerti. Dan lagian bapak itu orang yang teliti, dia bukan orang yang teledor. Maksudnya dia nggak bakal meninggalkan sesuatu, misalnya dia bakar daun itu nggak mungkin ditinggalin dengan keadaan apinya masih nyala. Udah disiram air sama bapak juga, udah mati, bener mati apinya itu. Jadi kalau kenapa itu bisa kebakar, aku nggak ngerti. Bapak juga nggak tahu. Tapi bukan korslet gitu? Bukan. Karena nggak mati ya listriknya? Nggak mati listriknya, itu baru dimatiin saklarnya. Nah ya terus setelah itu kan aku jadi takut ya Bang. Bapak itu juga mikir, kok kayak gini ya, dulu waktu kamu lamaran juga dilempar gunting Bapak. Terus nih kemarin kamu lamaran, rumahnya mau kebakar, kamu bahkan mau mati dalamnya. Kok nggak beres ya? Bapak ada itu. Aku juga mikir, dan apalagi aku ada trauma ya Bang. Aku langsung trauma, aku takut terjadi hal yang sama. Kehilangan calon suami. Aku takut banget. Bapak tuh tanya ke temennya tuh spiritualis ya. Diceritain lah semuanya kejadian gini. Dari lamaran yang pertama, terus calonku meninggal, terus ini lamaran lagi, kejadian lagi. Dan kata spiritualisnya katanya, ini yang penunggu sini suka sama anakmu. Suka sama Ara, makanya Ara tuh nggak pernah dilihatin apapun, nggak pernah ditampakin apapun, nggak pernah diganggu gitu. Terus makanya penunggunya tuh marah karena mau nikah gitu loh, intinya gitu ya. Nah ya, tapi
Setelah itu kan bapak cerita ke aku kan, aku posisi udah trauma, dapat cerita itu aku langsung takut, aku langsung ke pendetaku, aku cerita semua ke pendetaku, terus sama pendeta aku minta bantu doa biar Oktober nikahnya lancar, karena aku nikahnya Oktober ya, itu Agustus, 2 bulan setelah itu ya. Setiap hari aku berdoa, dibantu doa sama pendeta, sama calon suamiku, aku juga berdoa, pokoknya minta dilancarkan lah, nggak mau terjadi apa-apa. Ya akhirnya sampailah nikah dan puji Tuhan berjalan dengan lancar, gitu, nggak ada kejadian apapun gitu ya. Nah setelah itu, itu kan Oktober 2019 ya Bang, terus 2020 awal tuh ibu mulai sakit, diabetes. Ibu sakit dari awal 2020, terus ibu meninggal di bulan Maret 2020. Jadi 5 bulan kemudian ibuku meninggal. Nah aku udah merasa udah 2 kali kehilangan ya Bang. Pertama calon suamiku, terus ini ibuku, dan banyak hal-hal janggal lainnya, kejadian-kejadian yang nggak masuk akal lainnya. Aku jadi mikir, kayaknya nggak beres nih sama rumah ini, gitu kan. Akhirnya aku minta tolong, aku cerita ke temanku tentang rumah ini gini. Akhirnya temanku itu kan namanya Miss Carla, dia temanku guru juga, tapi suaminya tuh pendeta Bang, pendeta muda. Aku ceritain lah, nanti biar dibantu doa aja, mau nggak didoain gitu rumahnya sama tim pendoa dari sini. Oh ya boleh. Nah, akhirnya malamnya tim pendoa datang ya sama pendeta ke rumah, karena aku udah merasa kayak ada something nih yang nggak beres gitu loh. Ya memang dari awal udah nggak beres sih, cuman kan aku menyangkal ya, denial ya, soalnya Allah nggak apa-apa. Tapi lama-lama kok kayak gini, ibu meninggal, calonku juga meninggal, aku udah kayaknya nggak beres. Aku hampir kebakar. Aku manggil lah tim pendoa ke rumah. Akhirnya didoain lah rumahnya, didoain, kasih minyak urapan ya kan. Terus waktu masuk ya pendetanya kaget kayak lihat ya, tapi nggak mau cerita lah ya gitu. Dia cuma dipendam sendiri kan. Terus cuma didoain, setiap ruangannya didoain, dikasih minyak urapan. Udah, pokoknya itu pendeta datang tuh sekitar jam 7 malam. Selesai hampir jam 10-an pokoknya doain, muter-muter gitu-gitu kan. Terus kita doa bersama dan lain-lain lah. Udah, pendeta pulang. Nah, setelah pendeta pulang ya Bang, kan pendeta pulang tuh, kita udahlah kita istirahat ya di kamar masing-masing. Aku masuk kamar, adikku masuk kamar, bapakku namanya orang tua dia masih nonton TV ya, karena memang tidurnya malam-malam kan. Aku udah di kamar, tapi memang nggak enak sih. Hawanya tuh nggak enak. Aku chat adikku, walaupun kita cuma sebulan, aku chat kan, kamu rasa dingin nggak? Oh Mbak, hawanya nggak enak ya. Nggak enak Bang, kayak pengap, kayak banyak orang kayak pengap, pokoknya nggak enak banget lah cuaca. Terus kayak tenang banget gitu loh, aduh kayak nggak biasanya gitu loh Bang, pokoknya kayak nggak enak banget hawanya. Nah terus waktu aku masih chat adikku, tiba-tiba aku dengar dari kamar, jediar gitu, suara pintu ketutup tadi, pintu samping. Padahal tuh pintu dari kayu jati Bang, dari kayu jati bisa nutup sekencang itu, padahal kita buka aja pakai tenaga. Aku sama adikku langsung keluar kamar kan, kaget. Bapak juga, apa sih Pak, Bapak nutup pintu? Enggak, Bapak lagi nonton TV. Itu kan memang tadinya kan dibuka karena kan dia didoain, jadi memang posisinya lagi bukaan. Itu kalau kena angin kayaknya nggak mungkin deh, soalnya itu pintunya kayu jati yang berat, jadi nggak mungkin kena angin, kecuali pintunya pintu papan ya, mungkin bisa kena angin. Dan itu bisa jediar ketutup sendiri. Kita kaget, langsung kita tuh kumpul di tengah, kita udah nggak enak banget. Terus ada suara orang ketuk pintu lagi di depan, tok tok tok. Bapak lihat nggak ada orang. Ketuk pintunya berubah lagi ke pintu samping, tok tok tok. Wah ini nggak beres nih. Udah, pokoknya terus denger. Jadi kita bertiga tuh, aku, adikku sama bapakku, kita di ruang tengah, kita berdoa sebisanya ya. Namanya kita juga bukan yang jadi kita ya rasa takut pasti adalah ya, takut, dan kita ya berdoa sebisa kita lah gitu loh. Kita udah takut banget tuh. Terus ada suara cakar-cakar di jendela Bang, rek rek rek, suara orang lalu lalang di depan. Pokoknya tuh kayak banyak orang gitu loh. Ada suara orang cakar-cakar, ada suara orang jalan dari pintu sini pindah, tak 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 gitu. Ada yang tak 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 tak, jendela juga ada. Aduh, udah nggak usah diruakan Bapak gitu. Pasti itu udah nggak bener, maksudnya bukan manusia lah. Kita di sini aja berdoa. Ya udah, kita berdoa sebisa kita. Kita berdoa, kita nggak tidur sama sekali tuh Bang, karena memang nggak enak hawanya, memang dan merinding. Terus pokoknya tuh malamnya kerasa banget beda dari malam-malam sebelumnya lah. Suram banget rasanya tuh. Gitu. Nah kita berusaha, udah nggak lama banget nungguin jam lagi ya. Tuh lama banget, jadi sampai subuh pun kita nggak tidur ya.
Itu gangguan-gangguan berhenti saat subuh Bang. Saat subuh udah nggak ada gangguan, udah hilang semuanya gangguannya. Kita nggak tidur sama sekali loh, kita di tengah ya kita berdoa, nyanyi puji-pujian, pokoknya ya sebisa kita lah gitu. Karena memang nggak enak banget gitu suasananya. Kita di ruang tamu sambil ya selonjoran istirahat, tapi ya dengan suara-suara itu, tapi nggak ada yang masuk sih, mereka di luar suaranya. Berarti setelah pendeta itu pulang dan didoain, rumahnya malah bereaksi ya? Malah ngamuk. Makhluk yang di situ ya? Malah ngamuk Bang. Ya kalau tahu ngamuk aku nggak mau doain lah, aku takut juga. Ya kan aku maksudnya kan aku juga nggak punya kekuatan atau kemampuan untuk itu kan. Nah paginya aku langsung telepon temanku Miss Carla tadi. Miss, ini kok malah setannya ngamuk ya Miss? Aku bilang gitu ya. Loh kenapa Miss? Aku ceritain semuanya, ceritanya. Oh ya memang gitu Miss, biasanya kalau mereka tuh merasa bahwa itu tuh wilayahnya mereka, roh teritorial, mereka nggak suka apalagi diusir, mereka nggak terima gitu. Maksudnya mereka tuh merasa lebih lama di situ, mereka yang punya wilayah itu, terus tiba-tiba aku datang mau ngusir, jadi mereka marah gitu. Seandainya itu yang diusir cuman yang receh-receh, maksudnya entitas receh mungkin ya, itu pasti mereka pergi kalau didoain. Tapi kalau ini mereka udah umurnya udah lama, maksudnya udah tua, udah senior apa sih ya bahasanya? Energinya juga udah besar. Energinya besar, nah jadinya mereka akan, ya itu tadi, mereka akan marah. Mereka akan itu. Nah aku bilang, ya tahu gitu nggak usah didoain ya, karena kan aku juga ya takut lah ya Bang, maksudnya kita orang biasa yang aku nggak pernah, gitu benar-benar pengalaman yang aku nggak bakal lupain tuh. Semalam suntuk kita bertiga sambil ya takut gitu loh Bang. Nah kan posisinya kan suamiku soalnya kita LDRan ya, suamiku kan di Karawang, jadi kan aku di Semarang, masih di Semarang. Nah setelah itu, udah memang aku ada rencana mau cari rumah lah gitu loh Bang, mau cari rumah karena memang kayaknya udah nggak bener nih di sini gitu. Setelah didoain malah ngamuk ya. Terus kita sebagai orang biasa juga orang bukan yang punya bukan punya bakat atau bukan indigo ya, jadi udahlah aku nggak kuat di sini lama-lama gitu. Aku akhirnya cari rumah Bang, rencana aku mau cari rumah. Nah terus sebelum cari rumah itu ada saudaraku datang. Nah saudaraku datang yang cewek ya, namanya Mbak Titin, sama Mbak Titin datang lah. Kita mau masak lah ya, mau masak mau bikin kue waktu itu jam 3 sore ya. Nah kemudian dia datanglah, terus kita buat roti lah, buat kue ya. Nah setelah itu sambil ngobrol-ngobrol udah nih, terus sorenya jam hampir maghrib tuh Mbak Titin mau ke kamar mandi, mau cuci peralatan kan udah matang semua ya tuh, kue-kuenya buat nastar buat apa tuh udah matang semua. Terus Mbak Titin mau ke kamar mandi bawa alat-alat yang buat masak tadi, rompiang, dia teriak gitu. Dia teriak, langsung lari keluar. Loh Mbak, kenapa Mbak? Sambil nangis dia. Mbak, aku mau pulang gitu. Loh kenapa sih Mbak? Ya Mbak istighfar Mbak, aku sampai gitu. Enggak, aku mau pulang. Mana kontakku ya? Dia langsung berusaha pulang. Motornya dinyalain, nggak bisa nyala. Padahal tadi nggak kenapa-kenapa. Motornya juga motor baru ya, bukan motor lama. Starter tangan nggak bisa, starter kaki nggak bisa. Diapain nggak bisa. Ini kenapa nggak mau nyala? Dia udah ketakutan, dia nggak bisa nyala lagi. Pokoknya dia pengen buru-buru pulang Bang. Udah aku mau pulang gitu sambil nangis. Mbak kenapa sih Mbak? Aku udah perasaan sih, kenapa ya ini ya gitu kan. Tapi si Mbak Titin nggak mau cerita. Terus akhirnya dia telepon suaminya, Mas tolong aku jemput ya Mas, aku mau pulang nih, motornya nggak bisa di starter. Dijemputlah suaminya, dicoba starter sama suaminya nggak bisa, motornya benar-benar mati, benar-benar nggak mau nyala. Akhirnya dijemput sama Mas Sulis suaminya, mereka pulang. Terus kan akhirnya kan Mbak Titin tadi kan pulang kan, motornya ditinggal karena nggak nyala. Besoknya kan aku mau cari rumah kan sama bapak sama adikku. Yuk kita cari-cari rumah yuk nih. Kebetulan hasil dari live itu bisa lah buat beli rumah Bang. Pokoknya lumayan banget lah ya, bisa beli rumah cash tuh Bang. Kita cari rumah, terus nah waktu kita keluar kan berarti nggak ada orang di rumah nih. Aku kan tuh hari Minggu ya, aku, adikku, bapakku sama anaknya adikku kita pergi semua cari rumah sambil tanya-tanya lah ke mana-mana. Nah terus Mas Sulis telepon suaminya Mbak Titin tadi. Ra, kamu di rumah nggak? Enggak, aku di luar Mas, kenapa? Aku ambil motor ya, dia bilang gitu. Oh iya, ambil aja Mas, gitu. Dia datang, terus dia telepon lagi nih. Beberapa saat kemudian dia telepon lagi. Ada orang di rumah nggak sih, gitu? Nggak ada Mas, ambil aja di garasi kan, ambil aja gitu kan.
Oh, nggak ada orang di rumah, nggak ada kosong. Lu ikut gitu. Ya udah motornya aku ambil ya gitu. Ini udah bisa starter langsung bisa tuh besok paginya. Starter langsung bisa. Nggak dibenerin itu ya? Enggak, langsung starter aja bisa. Langsung les dah ya, aku udah mikirnya udah selesai. Akhirnya udahlah, beberapa lama kemudian kami udah dapat rumah nih. Beberapa saat kemudian aku pengen main ke rumahnya Mbak Titin. Itu udah selang beberapa lama ya, udah hampir setahunan ya. Pokoknya aku udah pindah rumah. Sebelum aku pindah Karawang, aku 2020 udah pindah dari rumah itu. Waktu aku sebelum pindah ke Karawang tahun 2021 itu aku mampir ke rumah Mbak Titin sama Mas Sulis tadi ya. Aku mau pamitan sekalian, mau pindah Karawang gitu kan. Terus dia cerita Mbak Titin itu, kamu tahu nggak waktu aku ke rumah terus aku teriak itu, aku lihat apa Mbak? Aku lihat ada sosok di depan kamar mandi, tinggi seatap, lagi nunduk. Perempuan rambutnya panjang, pakaiannya putih, tinggi banget sampai atas atap, dan dia lagi nunduk gini. Langsung aku lari aja. Aku nggak cerita soalnya aku takut. Maksudnya kalau katanya kalau kita lihat sesuatu kan nggak boleh diomongin saat itu juga, jadinya aku nggak cerita. Terus suaminya bilang, aku juga mau cerita. Loh apa Mas? Ternyata itu mereka berdua tuh nggak saling cerita kejadian yang di rumah aku. Si istrinya nggak cerita sama suaminya lihat apa, suaminya juga nggak cerita. Jadi waktu si Mas Sulis tuh ambil motor, dia tuh lihat ada orang ngelongok di pintu samping gini. Ngelongok, makanya itu siang-siang loh itu. Iya. Itu siang. Ngelongok dan makanya aku nanya ada orang apa enggak, disamperin sama Mas Sulis, dipikir tuh aku atau adikku atau anaknya adikku, pokoknya ada yang ngelongok lah. Disamperin lah, tara, pintunya digembok dari luar. Langsung dia buru-buru pulang. Ya aku berhenti kalau gitu. Dia langsung buru-buru pulang. Jadi aku, Mbak Titin juga kaget. Aku nggak cerita soalnya takut kalau Mbak Titin takut lah kalau aku ceritain. Jadi mereka sama-sama nggak cerita saat aku main ke situ aja gitu. Nah terus udah ya Bang, 2021 aku mulai pindah ke Karawang. Aku mulai live di Karawang, dan setelah pindah pokoknya dari tahun 2020 lah. Dari tahun 2020 yang aku pindah dari rumah itu tuh penjualan langsung menurun Bang. Ya? Penjualan. Oke. Jualan live langsung malah turun pas pindah. Turun sekali. Yang biasanya aku bisa paling sedikit ya Bang, paling sedikit 8 juta sehari dulu aku di rumah itu ya. Terus sekarang aku di rumah yang baru itu masih di Semarang tahun 2020 itu aku live, ya ampun Bang, dapat 500 ribu aja susah banget Bang. 500 ribu susah banget. Aku sampai terus akhirnya pokoknya aku mengalami apa ya, langsung drop ya, langsung aku nggak tahu ya ada hubungannya atau enggak, aku nggak tahu. Terus semua yang aku beli dari motor, dari emas, dari tabungan, semuanya habis terjual. Jadi hasil dari live di rumah itu nggak ada sisanya, habis semua juga. Pas sudah pindah? Iya, pas aku pindah langsung habis. Iya. Langsung pokoknya habis semualah, ada nggak bersisa. Tabungan pun nggak ada. Jadi aku mulai lagi dari nol, dari minus malah sekarang. Gitu. Terus aku pindah Karawang, ya masih sama, penjualannya masih yang jauh banget kalau sama dulu ya. Gitu. Kalau ada orang bilang, yo memang zaman dulu tuh memang gampang cari duit gini. Zaman online shop masih gampang tahun segitu. Iya. Ya, aku nggak tahu hubungannya gimana, tapi aku merasakan bahwa aku di situ tuh waktu di rumah di Gunung Pati itu tuh rame banget, cari duit gampang banget. Tapi setelah aku pindah tuh bener langsung drop. Aku nggak tahu ya bener itu ada hubungannya apa gimana, aku nggak ngerti. Cuman aku rasainnya setelah pindah dari itu langsung penjualan tuh langsung turun terjun payung. Iya. Gitu. Karena kalaupun memang turun pun nggak sedrastis itu ya. Iya. Toh juga pasti Kak Ara itu udah punya langganan atau apa ya. Dan itu benar-benar langsung drop. Langsung drop banget. Bahkan pernah sehari itu nggak ada yang beli. Aku live sampai 3 jam 4 jam nggak ada yang beli. Pernah itu aku sampai yang salah apa ya gitu. Cuman ya udahlah, aku nggak mikir macam-macam ya. Cuman ya ada rasa ya ada something lah mungkin ya gitu, atau gimana gitu. Iya, mungkin. Ya. Lalu kabar sekarang di rumah itu ada yang nempatin lagi? Enggak, kosong Bang. Masih kosong? Masih, dari aku pindah dari tahun 2020 sampai sekarang masih kosong. Pemiliknya enggak tinggal di situ? Enggak, itu kan
Jadi pemiliknya tuh kan, jadi yang punya kan udah meninggal ya, yang di makam itu kan Iya, dia punya anak, nah anaknya tuh tinggalnya di Semarang Kota, gitu, di Semarang Kota. Dan itu tuh kalau aku dengar-dengar dari tetangga ya, itu tuh rumah pendopo yang memang jarang ditempatin bang. Jadi cuma tempat balai pertemuan gitu bang, balai pertemuan buat nyimpen gamelan gitu-gitu loh bang, gitu gamelan apalah gitu-gitu benda-benda pusaka atau apa gitu bang. Nah ini kan berarti kan dua makam itu adalah makam suami istri ya. Anaknya pernah ziarah gak ke situ? Oh, ziarah sering. Sering. Kalau lebaran itu juga banyak ziarah ke situ. Nah, pada saat ziarah itu anaknya pernah cerita gitu atau gimana? Oh, enggak sih. Enggak pernah. Pasti enggak pernah. Jadi itu makamnya tuh kayak ada rumahnya gitu loh, Bang. Ada rumah-rumahannya biar enggak kehujanan, biar enggak panasan gitu. Tapi ya anaknya enggak pernah cerita apa-apa sih. Gitu. Pernah dibantu rawat juga makam itu ketika Kak Ara dan keluarga tinggal situ. Ya ibu juga setiap hari nyapuin makam. Tapi kalau aku enggak bang, ibu paling. Soalnya aku sangat menghindari daerah kebun itu. Jadi sama kan kebun ini makam, terus ada kebun gede banget, banyak pohon-pohon, pohon rambutan, pohon mangga, ada sumur tua juga. Aku menghindari ke situ karena hawanya udah beda. Aku nggak berani. Aku maksudnya nggak enak. Aku pernah itu tuh hawanya dinginnya beda. Gak enak, jadinya aku nggak pernah sama sekali. Jadi yang bersih makam bapak sama ibu, bersih disapu pasti setiap hari, disapu setiap hari, diapain gitu pasti ibu bersih. Oke, tadi sebenarnya memang cukup ngenes ya ketika pindah dari sana, malah aku kaget makanya kan tadi, malah turun ya. Turun banget bang. banget. Berarti di balik petaka rumah itu sebenarnya ada sesuatu yang apa ya? Iya, mungkin kalau orang Jawa ngerejekeni ya bang. Ngerejekeni itu membawa rezeki. Ya betul. Ya, tapi ya itu mungkin ada harga yang harus dibayar atau apa ya, aku nggak tahu ya. Serem juga harga yang harus dibayar ya. Ya tapi aku nggak tahu ya bang. Aduh ya pokoknya itu cuman pemikiranku aja sebagai orang awam ya gitu sih. Tapi aku nggak tahu ya itu ada hubungannya atau enggak ya. Nah, dari Kak Ara sendiri, apakah memang benar kejadian yang Kak Ara alami itu ada kaitannya dengan rumah? Dengan ngobrol sama pendeta, minta tolong sama pendeta atau spiritual lainnya? Ya kalau yang spiritual yang temannya bapakku memang bilang yang penunggunya suka sama aku. Oh ya itu ya itu. Kalau pendeta bilang ya memang ada penunggunya memang, makanya waktu itu didoain, dikasih minyak urapan kan mereka nggak terima karena mereka menganggap itu teritorialnya mereka, menganggap itu daerah kekuasaannya mereka gitu loh. Jadi waktu didoain mereka marah dan mereka mungkin udah yang lama di situ kali ya gitu. Nah selama tinggal di sana Kak Ara ada dapat cerita gak dari tetangga ya tentang kejadian horor atau gimana gitu? Ini aku diceritain sama tetanggaku ya kak ya. Jadi itu katanya ada yang mau lihat rumah itu kan, terus mereka lihat ada anak-anak kecil main di samping kebun itu. Padahal kalau di logika nggak mungkin ada anak main di situ karena memang itu tuh terkenal horor gitu loh kak. Dia lihat waktu itu gerimis ada 3 anak kecil main di situ. Padahal tuh nggak ada siapa-siapa. Akhirnya orangnya nggak jadi ngontrak situ. Jadi masih kosong di situ. Oh ini sebelum Kak Ara atau setelah? Setelah. Jadi kan rumahnya kan kosong nih. Setelah aku pindah ada yang mau nempatin. Nah tapi setelah itu dia lihat ada anak-anak main di halaman di kebun samping tuh. Tapi setelah dilihat lagi udah nggak ada. Waktu itu posisinya gerimis. Berarti dapat ceritanya pada saat Kak Ara main ke sana gitu? Enggak, by chat sih, by WA. Kan aku ada teman di sana masih WA-an, masih hubungan lah ya. Bahkan ada yang bilang, Mbak, kok kamu berani sih tinggal di situ? Aku aja yang orang situ aja disuruh tidur di situ semalam, aku nggak mau kok gitu. Disuruh tidur di sana semalam dikasih bayaran 1 juta, aku nggak mau, dia bilang gitu. Memang benar-benar lumayan terkenal ya rumahnya ya. Iya banyak yang kalau akamsinya sana sih udah tahu. Udah tahu ya kalau rumah itu memang seram gitu ya. Sumur tuanya tuh juga ada itunya. Cuman aku kan memang nggak pernah berjumpa ke sana jadi aku nggak tahu. Tapi ada yang di sumur tuanya itu. Gitu. Terus bang ada lagi satu lagi aku lupa cerita tuh. Waktu aku lamaran tuh loh bang. Waktu aku lamaran yang sama calonku yang sekarang, sama suamiku yang sekarang. Itu kan aku ngundang guru-guru sekolahku kan.
guru-guru teman-teman kerjaku. Nah itu besoknya temanku cerita, aku kemarin waktu di rumah aku kayak lihat di dapur kayak banyak ada aktivitas, ada ibu-ibu lagi masak-masak, padahal kan aku pastinya catering, dia nggak masak-masak kan, catering. Tapi waktu aku lihat lagi udah nggak ada, jadi kayak ada kayak banyak orang aktivitas masak gitu loh, padahal siang-siang itu. Tapi aku lupa mau cerita sama kamu, dia bilang gitu. Jadi ya itu pengalaman yang benar-benar nggak bakal aku lupain, Bang. Iya. Berarti kemungkinan setelah didoain beberapa hari kemudian masuk lagi itu ya, hantunya ya? Loh, iyalah, ya masih ada, mereka nggak mau pergi. Gimana sih, Pak? Enggak, dikira kan udah bener-bener dijaga kan, dia nggak bisa masuk. Ya masih. Ya, okay. Gangguan-gangguan tuh masih, pokoknya masih terus sampai kita pindah. Iya. Gitulah. Paham. Oke. Mungkin aku agak sensitif mengenai pertanyaan ini. Boleh dijawab atau boleh juga enggak. Jadi gini, Kak, sewaktu almarhum calon Kak Ara itu meninggal, sebelumnya ada punya firasat gak entah dari Kak Ara atau keluarganya gitu? Nggak ada sama sekali. Oh, cuman pernah dia BBM chat adikku yang nggak pernah banget dia lakuin. Calonku itu namanya Albert ya. Albert tuh nggak pernah lakuin sama sekali chat adikku. Nah waktu itu kan aku lagi sibuk ngurusin pernikahan ya, Bang ya. Jadinya kan memang aduh pokoknya capek habis pulang kerja ngurusin gedung, ngurusin ini, udah pokoknya banyak lah yang aku lakuin. Terus aku tuh kena tipes, Bang. Terus Albert itu chat adikku, BBM adikku bilang namanya kan Nilam ya. Lam, titip Mbak Ara ya. Soalnya kan aku jauh, dia bilang gitu. Soalnya kan aku jauh ya, memang kan di Jogja kan. Kan aku jauh jadi nggak bisa jagain dia bilang gitu. Oh iya Mas, udah. Itu sebelum dia meninggal itu. Sebelum dia meninggal. Jadi ya 3 harian sebelum dia meninggal. Karena aku kena tipes ya, karena ngurusin itu aku capek ngurusin semua, kan nikahnya di Semarang kan, jadinya yang ngurusin semua kan aku. Iya. Gitu. Dia. Terus setelah dia meninggal jadi ingat, oh mungkin itu aku dititipin adikku ya, karena kan aku jauh. Oh ya, itu mungkin kalau aku ingat-ingat sih itu. Gitu. Dan kita doakan semoga sudah tenang ya. Amin. Almarhum Mas Albert. Ya, amin. Oke, ini sebelum ditutup mungkin Kak Ara boleh kasih pesan ada pesan ke teman-teman yang lagi nonton gitu. Jadi apa yang aku ceritakan tentang rumah itu, pengalamanku tuh benar-benar real terjadi sama aku dan keluargaku, benar-benar nggak ada yang aku tambahin, nggak ada yang aku kurangin, benar-benar aku ngalamin semuanya itu. Kalau misalnya teman-teman ada yang percaya atau enggak ya nggak apa-apa. Tapi dari semua kisah horor yang aku ceritain tadi, yang paling horor adalah ekonomi. Iya. Dan karena itu Kak Ara dan keluarga juga sampai lumayan lama ya? Iya, Berapa lama itu? Dari total tahun ya? 2014 sampai 2020, 6 tahun. 6 tahun ya? Tapi setelah ya, karena tadinya sih kalau misalnya cuman gangguan-gangguan receh sih aku nggak pernah mikir ya. Maksudnya memang kita hidup kan di dua dunia ya. Memang dimanapun juga ada yang nungguin gitu kan, ada yang makhluk lain gitu. Cuman aku mikirnya kalau mereka nggak sampai menyakiti aku masih oke. Tapi kalau sampai ya memang hidup memang di tangan Tuhan ya, cuman aku tuh udah kehilangan 2 orang di rumah itu, makanya aku tuh udah nggak bisa lagi lanjut, makanya aku pilih untuk pindah gitu. Walaupun sekarang ekonominya jadi dari 0 ya gitu, dari minus makan mulai lagi ya. Mulai lagi dari minus. Oh ya, semoga membaik juga ya. Amin. Oke, Kak Ara, terima kasih untuk waktunya ya, udah datang ke sini, dan untuk video kali ini gue rasa cukup. Gue Jamal dari Lentera Malam dan Kak Ara izin pamit. Bye.